Baik, saya akan menginput data-data yang sudah saya temukan. Yang pertama, jam belajar, motivasi, dan nilai ujian. Tipenya numerik semua, widthnya 10, desimalnya 0, tabelnya X1, X2, dan Y. Eliknya semuanya center, measuringnya scale. Dan ini data-data yang sudah saya input. Dan selanjutnya pergi ke analisis, tekan analisis, dan tekan regression. Tekan regression yaitu selanjutnya tekan linear, tekan. Selanjutnya y-nya nilai y-nya atau nilai ujiannya dependen. Independennya jam belajar dan motivasi. Selanjutnya ke statistiknya, ini semuanya di checklist. Dan selanjutnya tekan continuous. Dan selanjutnya plot, yaitu tekan histogram, continue, dan kemudian tekan continue lagi, yaitu optionnya ini, tekan continue dan oke. Selanjutnya, dan ini data-data hasil data-data yang sudah saya input. Ada model summary, ANOVA, dan yang terakhir ada nilai histogramnya. Inilah histogram dari hasil data yang sudah saya input. Baik, saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari data-data yang sudah saya temukan. Yang pertama, jelaskan statistik deskriptif, rata-rata standar, deviasi dari variabel nilai ujian, motivasi, dan jam belajar. Jadi jawabannya dari hasil SPSS diperoleh rata-rata nilai ujian adalah 74,00 dengan standar deviasi 13,630 dan rata-rata motivasi adalah 4,80 dengan standar deviasi 2,067 dan rata-rata jam belajar adalah 74,15 jam dengan standar deviasi 14,989 jam. Yang kedua, jelaskan analisis korelasi. Apakah ada hubungan antara masa jam belajar dan motivasi? Jawabannya yaitu dari hasil SPSS diperoleh nilai korelasinya. Yang pertama, masa nilai ujian dan motivasi dilambangkan dengan RY-X1 adalah 0,973, yaitu korelasi positif, yaitu semakin tinggi motivasi maka nilai ujian akan semakin naik atau tinggi juga. Hubungan keduanya sangat kuat. Yang kedua, nilai ujian dan jam belajar dilambangkan dengan RY-X2 adalah 0,915, yaitu korelasinya positif, yaitu semakin tinggi jam belajar maka nilai ujian akan semakin naik atau tinggi juga, dan hubungan keduanya sangat kuat. Yang ketiga yaitu jam belajar dan motivasi dilambangkan dengan RY-X1 X2 adalah 0,42, yaitu 0,842, yaitu korelasinya positif, yaitu semakin tinggi jam belajar
maka motivasi akan semakin naik atau tinggi juga. Hubungan keduanya kuat. Yang ketiga, tulislah model regresinya. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Interpretasinya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Diperoleh dari SPSS nilai A sama dengan 23,091 dan nilai B1 sama dengan 5,032 dan B2 sama dengan 364. Jadi diperoleh model regresinya yaitu 23,091 tambah 5,032 X1 dan tambah 364 X2. Yang keempat, prediksilah jam belajar yang diperoleh jika motivasi 10 dan jadi yang keempat, prediksilah nilai ujian yang diperoleh jika motivasi 10 jam dan jam belajar 5. Model regresinya Y sama dengan 23,091 tambah 5,032 X1 tambah 364 X2. Diketahui X1-nya sama dengan 10 jam, X2-nya sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 23,091 tambah 5,032 X1 tambah 364 X2. Y sama dengan 23,091 tambah 5,032 kali 10 tambah 364 kali 5, yaitu hasilnya 23,091 tambah 50,32 tambah 1,820. Jadi hasil akhirnya Y sama dengan 24,961,32. Jadi saat motivasi 10 dan jam belajar 5, maka nilai jam belajar sebesar 24,961,32. Yang kelima yaitu nilai koefisien determinasi adalah 0,978, artinya sebesar 97,8%. Income dijelaskan oleh jam belajar dan motivasi adalah dan 0,022% dijelaskan oleh variabel lain. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.